Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya murid-muridku? Alhamdulillah ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai materi, saya akan memeresensi terlebih dahulu. Ana? Hadir ya. Anis? Hadir. Juan? Saya hitung ada 20 anak ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hadir semua ya, nihil ya berarti ya. Oke, nihil. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan mereview materi sebelumnya. Yaitu yang pertama ada besaran dan satuan. Kemudian ada lagi vektor. Kemudian ada lagi gerak lurus. Ini adalah materi dasar sebelum kita belajar ke gerak parabola. Seperti itu. Besaran sendiri itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai atau angka. Seperti itu. Satuan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan hasil atau pembanding dari nilai yang lainnya. Nah, kemudian ada vektor. Vektor itu apa? Benar. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada gerak lurus. Gerak lurus itu apa? Gerak yang memiliki lintasan lurus, seperti itu. Mudah ya. Ini adalah materi dasar sebelum kita masuk ke materi gerak parabola, yaitu ada GLB dan GLBB nanti. Baik, mungkin dalam pengaplikasian di dunia nyata, mungkin murid-muridku sudah pernah main atau bahkan pernah lihat seperti itu. Contohnya apa murid-murid? Ya, benar. Bermain tenis. Ya, itu bola akan bergerak secara parabola atau bergerak melintasi seperti lintasan parabola seperti itu ya. Baik. Kemudian saya harapkan murid-muridku di sini bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tenang dan bisa fokus seperti itu ya. Baik Bapak, lanjutkan untuk ke materi di papan tulis. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tadi contohnya salah satu aja ya, misal bola kasti. Ketika kita pukul, maka akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Ini adalah bola kasti yang akan kita pukul, kemudian dengan kecepatan awal V0. Nah, ini akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Nah, dengan sudut elevasi tertentu. Sudut elevasi di sini dengan kita simbolkan dengan theta seperti itu. Nah, untuk mencari kecepatan awal ini, kita akan proyeksikan pada sumbu X dan Y seperti ini. Ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y seperti itu. Bisa dipahami murid-muridku? Jangan mengantuk ya, tetap fokus. Kemudian di sini kita akan mencari nanti yang namanya Hmax dan Xmax. Xmax dapat kita cari dari sini. Xmax. Total jarak dari awal bola kasti itu sampai ke akhir itu namanya Xmax. Jarak terjauh seperti itu. Kemudian dari situ kita akan mencari kecepatan awal. Kecepatan awal dari suatu benda. Kecepatan awal ini karena kita proyeksikan dengan sumbu X dan Y, maka kita akan dapatkan kecepatan 2, yaitu pada proyeksi sumbu X dan proyeksi sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, mungkin ada yang bisa atau ingin mencoba? Belum berani ya? Pak jelaskan dulu. Terhadap sumbu X ini kita dapatkan V0x. Nah, jadi di sini V0x. V0x karena sudutnya ini terletak di antara sumbu X dan V0 atau kecepatan awal, maka V0 ini dapat kita ubah menjadi V0 cos theta. Ya, karena sudutnya di sini ya. Kemudian dapat kita dapatkan untuk kecepatan pada sumbu Y, kecepatan awal ini adalah
V0Y, yaitu V0 sin theta, seperti itu. Bisa dipahami murid-muridku? Tetap fokus ya, tapi santai seperti itu. Kemudian dalam gerakan lintas parabola ini akan kita dapatkan lagi kecepatan tiap saat. Nah, jadi nanti di sini ada kecepatan lagi membentuk terhadap sumbu X, sumbu Y, seperti itu. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu kecepatan dalam sumbu X ini termasuk GLB atau GLBB? Ya, benar, GLB. Mengapa? Karena kecepatannya konstan, seperti itu. Jadi di sini itu terhadap sumbu X ini kecepatannya dia konstan, tetap 0. Untuk kecepatan pada sumbu Y ini terhadap sumbu Y ini merupakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, seperti itu. Itu karena apa? Kecepatan setiap saatnya itu berkurang karena dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi, seperti itu ya. Sudah dapat dipahami ya murid-murid? Oke, selanjutnya adalah kita mencari kecepatan setiap saat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita cari terhadap sumbu X. Kita misalkan Vx. Karena Vx-nya adalah GLB yang kita sudah pelajari sebelumnya, jadi kecepatannya adalah konstan, seperti itu ya. Bisa diterima. Jadi di sini adalah tetap V0x atau bisa kita tulis V0 cos theta. Kemudian untuk kecepatan tiap saat pada sumbu Y berapa murid-muridku? V0Y dipengaruhi oleh gravitasi. V0Y dikurangi apa yuk? Yang bisa G kali T, seperti itu ya. Baik, kita dapat ganti V0Y ini menjadi V0 sin theta dikurangi GT karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, seperti itu ya. Setelah kita mencari kecepatan awal, kemudian kita mencari kecepatan setiap saat, kemudian di sini kita dapat mencari yaitu posisi benda tiap waktu. Posisi benda tiap waktu, seperti itu. Ada yang tahu disimbolkan dengan apa dalam proyeksi sumbu X? Ya, dengan X. Untuk sumbu Y ya. Untuk posisi benda tiap waktu pada sumbu X, ada yang tahu? Oh ya, murid-murid pernah belajar ya mengenai ini, posisi, kecepatan, dan percepatan. Ketika kita mencari kecepatan dari posisi, maka di sini kita dapat mendiferensialkan, seperti itu. Misalkan kalau kita ingin mencari kecepatan dari percepatan, murid-murid dapat mencari dengan cara integral. Ini diferensial ya. Nah, kemudian dari kecepatan tiap saat ini kita integralkan untuk memperoleh posisi benda tiap waktu. Jadi apa? Ayo, ya bener. Jadi V0 cos theta karena tiap waktu diintegralkan jadi T, seperti itu ya. Kemudian terhadap sumbu Y kita integralkan terhadap T. Ayo, jadinya apa? Ya bener, V0 sin theta T dikurangi setengah G T kuadrat. Setengahnya dari mana? Karena integral ini tadi terhadap T, maka kalau integral kan 1/1 plus 1 dari pangkat T nya ini 1 tadi. Jadi Bapak langsung tulis setengah GT kuadrat. Bisa dipahami ya? Ada yang kurang jelas? Oke, paham semua ya? Baik. Kemudian di sini tadi kita akan mencari
bagaimana kita mencari bola kasti pada ketinggian maksimum, kemudian kita mencari jarak bola kasti terjauh, itu bagaimana? Perhatikan, setelah kita dapatkan ini, kemudian kita mau mencari titik tertinggi bola kasti itu atau Hmax ya. Hmax ini syaratnya adalah kecepatan pada sumbu Y di sini adalah 0. Jadi Vy sama dengan 0. Kemudian kita masukkan rumus dari kecepatan setiap saat ini. Vy sama dengan V0 sin theta min gt. Vy 0 kita masukkan saja V0 sin theta min gt. Kemudian kita mencari waktunya terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba? Kepada malu-malu, baik, Bapak salanjutkan dulu ya. Bapak pindah ruas ini, gt nya di sebelah kiri sama dengan V0 sin theta. Kemudian kita dapatkan t nya adalah V0 sin theta per G. Nah, setelah kita dapatkan T-nya, kita akan mencari posisi benda pada titik tertinggi atau Hmax. Ada yang bisa atau ingin mencoba? Monggo silahkan. Ya, ada ya, baik. Ini pada komponen sumbu Y. Baik, Bapak lanjutkan di sini. Untuk sumbu Y, kita pakai ini ya. Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan T-nya pada rumus ini. Y atau Hmax ya, ini ya. Boleh Y atau Hmax sama dengan V0 sin theta dikalikan T-nya kita ganti ini V0 sin theta per G dikurangi setengah G V0 sin theta per G kuadrat. Bisa diterima? T-nya kita masukkan di sini. Kemudian kita sederhanakan. Ini kita dapatkan adalah V0 sin theta V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi setengah G kali V0 kuadrat sin theta kuadrat per G kuadrat. Kita bisa coret G-nya ya. Nah, kita dapatkan ini, jadi kita bisa menguranginya depan kita tulis dulu sin kuadrat theta per G dikurangi setengah V kuadrat sin theta per G. Bisa dipahami ya. Jadi kita peroleh Hmax-nya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G, dapatkan adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Ada yang ingin ditanyakan? Ini adalah ketika kita mencari titik tertinggi dari bola kasti itu di sini. Bola kastinya sampai sini. Itu adalah kecepatan terhadap sumbunya 0. Bagaimana kalau kita mencari jarak terjauhnya Xmax? Bagaimana? Ada yang ingin mencoba? Baik, serat Xmax itu apa sih? Serat Xmax di sini adalah Y-nya itu sama dengan 0. Jadi tingginya itu 0 karena sudah di bawah seperti itu ya. Cara gampangnya seperti itu. Nah, Y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan saja rumus ini. Y sama dengan V0 sin theta T dikurangi setengah G T kuadrat. Y-nya adalah 0 sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Kita pindah ruaskan di sini. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta T. Kita dapat coret T-nya ya. Nah, ini. Kita cari rumus T terlebih dahulu. Waktunya.
yaitu T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Yang uniknya dari gerak parabola adalah ini. Kita bisa lihat pada H max ini setengah, T-nya itu V0 sin theta per G, dan untuk X max-nya itu adalah T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Jadi X max-nya itu T-nya itu 2 kalinya dari T H max. Bisa dibagi kan? Ini sini adalah V0 sin theta G. Kalau diteruskan sampai sini, itu hasilnya adalah 2 kali V0 sin theta per G. Itu uniknya gerak parabola ya itu. Kemudian kita mencari jarak terjauhnya ya, menggunakan rumus posisi terhadap sumbu X. Kita dapatkan dari sini X sama dengan V0 cos theta T. Kita tulis terlebih dahulu ya, bisa dipahami ya, ada yang kurang jelas. Nah, kemudian kita masukkan waktu T-nya. X sama dengan V0 cos theta, T-nya kita masukkan 2 V0 sin theta per G. Kemudian kita kalikan. Ini adalah X max ya, max. Jadi didapatkan adalah 2 kali V0 kuadrat cos theta sin theta per G. Kita tahu rumus bahwa sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Jadi ini dapat kita ganti ya. Nah ini, mohon maaf ini. Nah ini kita dapat ganti sin 2 theta. Kita dapatkan X max-nya, rumusnya adalah 2 kali sin 2 theta per G. Nah ini adalah rumus dari X max-nya. Kita dapatkan, mohon maaf ya, kurang V0 kuadrat. Ini adalah rumus X max-nya. Atau kita tuliskan dengan X max sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ini X max-nya. Jadi kita bisa tahu mencari X max dan H max seperti itu. Bisa diterima ya? Ada yang kurang jelas? Baik, sepertinya sudah cukup waktunya. Bapak akan mengulangi kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, kita telah membahas mencari kecepatan awal, kemudian mencari kecepatan tiap saat terhadap sumbu X, Y, dan posisi benda tiap waktu pada posisi X dan Y. Kemudian kita telah mencari rumus X maksimum, yaitu sarannya apa tadi? Nah, kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian pada X max kita sudah mencari sarannya apa tadi? Y-nya sama dengan 0. Baik, dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola adalah gerak 2 dimensi yang mana membentuk sudut elevasi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Bisa diterima ya? Ada yang ditanyakan? Tadi pagi saya sudah menyuruh ketua kelas untuk membentuk kelompok 5. Nanti silahkan mengerjakan praktik di PET simulation mengenai gerak parabola. Nanti silahkan diatur sudutnya berapa, nanti jarak temunya dapat berapa, kalian ukur dengan perhitungan biasa, dapatnya nanti berapa. Sebelum saya tutup, Bapak berpesan untuk materi selanjutnya adalah gerak melingkar beraturan. Silahkan murid-murid pelajari dengan baik. Besok Bapak akan terangkan dan review, kemudian saya tanya lagi seperti itu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurangnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.